pemirsa. Jadi kita baru aja mau mulai jalan dan belum sampai masuk ke pintu kawasan TNGL, tapi kita udah bisa lihat orang hutan. Seperti pemirsa, hari ini sekarang kita udah masuk ke kawasan perbatasan ya antara Taman Nasional Gunung Leuser dengan tadi hutan masyarakat yang masih dikelola sama masyarakat. Beberapa turis mancanegara sudah menunjuk Bukilawang ini sebagai second home. Dan mereka benar-benar sayang terhadap Bukilawang. Bagaimana dengan kita yang memang inilah home kita? Ini bukan Bali, bukan Pulau Wakatobi, apalagi Taman Mini. Ini adalah kawasan wisata Bukit Lawang yang merupakan bagian dari Taman Nasional Gunung Leuser. Sebuah kawasan konservasi orangutan yang kini menjadi destinasi favorit para pelancong dari berbagai penjuru negeri. Selamat datang di kawasan wisata Bukit Lawang. Berada di Kecamatan Bahorok, Kabupaten Langkat, Sumatera Utara, kawasan ini hanya berjarak sekitar 80 km dari kota Medan. Ini bukan kali pertama saya datang dan berkunjung ke Bukit Lawang. Bagi saya, ini adalah salah satu tempat ternyaman untuk istirahat sejenak dari segala rutinitas dan hingar-bingar perkotaan. Saya sendiri sangat mengagumi cara mereka dalam menjalankan bisnis. Mulai dari arsitektur dan konsep bangunannya yang ramah lingkungan, habit atau kebiasaan mereka dalam mengedukasi pengunjung untuk hidup sehat dan selaras alam, menjaga serta melestarikan lingkungan, hingga menjadi bagian dari upaya pelestarian orang utan Sumatera. Jadi tinggal di sini membuat saya semakin peka dan sadar betapa kita harus menjaga dan melestarikan alam. Hei Bang Nanda. Hai Bang Bobi. Apa kabar? Sehat Bang Bobi? Sehat, Wah, sehat. ketemu lagi hari ini. Kemarin beberapa bulan lalu kemari ya? Iya benar. Ya. Jadi memang udah harus pengen lagi balik ke sini kan. Pas, cuaca lagi bagus, Cuaca lagi oke, tidak Bang. sangat hujan, tamu tidak terlalu ramai. Oke. Ya. Hari ini pengen ngerasain sesuatu yang beda untuk kedatangan kali ini ke Ecolodge. Iya. Jadi kali ini pengen juga dapat kesempatan untuk melihat langsung habitatnya orang hutan. Ya harus dong. Iya. Nah, karena Abang sudah sampai kemari, nanti saya coba komunikasikan dengan Ketua HPI asosiasi di sini untuk guide. Nanti Abang bisa langsung ketemu dan bisa trekking. Oke, jadi sudah ada teman-teman HPI Kawan-kawan pemandu wisata itu sudah ada komunitasnya. Baik. Jadi sudah ada standarisasinya untuk melayani tamu-tamu yang datang Luar kemari. biasa. Kalau gitu kita tes dong untuk Ecolodge dan juga lingkungan alam kita yang harus Sukses terjaga ya terus, Bang. Dai TV. Terima kasih. Oh ya, para peneliti dan ahli biologi mengklaim kawasan hutan wisata Bukit Lawang merupakan salah satu tempat terakhir di mana kita dapat menyaksikan langsung kehidupan orang hutan di habitat aslinya. Mungkin hal ini yang menjadi alasan utama
Kenapa wisatawan mancanegara dari berbagai penjuru dunia sangat menyukai tempat ini? Tak ingin membuang waktu, saya langsung mengunjungi kantor Himpunan Pramu Wisata Indonesia Langkat yang ada di Bukit Lawang. Bertemu dengan Amrin, pemuda asli Bukit Lawang yang kini menjabat sebagai Ketua Himpunan Pramu Wisata Indonesia Langkat. Kan hari ini kita ngidahnya di Ecolodge nih, jadi ngobrol-ngobrol sama Bang Bobi. Ya, mereka bilang memang kalau untuk kita yang pengen trekking di sini memang harus didampingin sama teman-teman HPI. Benar sekali. Gimana Bang? Kalau teman-teman HPI sendiri keberadaannya di sini, terus kegiatannya seperti apa? Jadi kapasitas kita di sini HPI ini Himpunan Pramu Wisata Indonesia yang berada di Bukit Lawang. Ya. Sebenarnya kita ini kan apa Bang, DPC ya. Jadi untuk cabang untuk Kabupaten Langkat, himpunannya itu domisilinya karena Bukit Lawang tempat turismenya, jadi kita langsung buat kantornya di sini. Sejauh ini dari teman-teman juga promosi Bang, para pemandu ini dapat relasi langsung dari mancanegara, khususnya kita banyak tamu yang datang ke Bukit Lawang dari Eropa Bang. Luar biasa ya antusias orang-orang turis-turis mancanegara untuk datang ke sini ya Bang ya. Jadi apa yang mereka cari sebenarnya kalau di sini? Sebetulnya yang mereka cari itu hanya hutan dan satwa yang ada di dalam kawasan Taman Nasional. Ya, jika ingin menelusuri kawasan hutan Bukit Lawang dan melihat orangutan langsung di habitat aslinya, pastikan kita didampingi oleh guide atau pemandu dari HPI. Tujuannya agar wisatawan dapat pulang dan pergi dengan selamat. Kita kan di sini ada hampir mencapai 400 pemandu Bang. 400 pemandu yang ada di Bukit Lawang saja. Iya, itu kan kita kenapa seperti itu memang kebutuhan kita. Jadi kalau biasanya kalau musim ramai itu di sini Bang dari bulan Juni sampai Oktober itu kita ada 3-4 bulan itu memang tamu itu banyak datang. Jadi kita kadang itu sampai kehabisan pemandu. Kalau khusus untuk trip kita hari ini, mungkin Abang boleh kasih spill sedikit. Kalau trip kita ini yang biasanya juga dicari-cari sama tamu mancanegara Bang. Oh. Jadi yang kita lakuin ini kan kemungkinan perjalanan kita itu di dalam hutan sekitar 4 atau 5 jam di dalam hutan. Tapi kita tidak pernah janji sama semua tamu kita 100% ketemu orang hutan Bang. Karena kita kan bukan di kebun binatang. Karena di alam, bener ya? Iya. Selesai berbincang, kami pun bersiap untuk memulai petualangan. Namun sebelum memasuki kawasan hutan, saya diajak mengunjungi Pusat Informasi Taman Nasional Gunung Leuser. Di sini, saya mendapat banyak informasi tentang orangutan maupun Taman Nasional Gunung Leuser. Perjalanan menelusuri kawasan hutan Bukit Lawang dimulai dengan menyeberangi aliran sungai Bahorok menuju Pintu Rimba. Lebih safety dia, lebih aman dia. Pemirsa, jadi kita baru aja mau mulai jalan dan belum sampai masuk ke pintu kawasan
TNGL, tapi kita udah bisa lihat orang hutan yang memang dia lagi kebetulan main di sini. Mungkin boleh dilihat tuh. Wah. Hah? Oke, suaranya menyerupai memang. Iya, Jadi kalau dengar suara itu, jadi kalau dia bergerak itu, jadi kita tahu di mana si orang hutan tadi. Oh, kadang-kadang kan kalau dia di sarang itu kita nggak tahu. nggak kelihatan. Kalau kita buat suara seperti itu dia bergerak, oh itu dia. Dan langsung kelihatan. Tuh. Mentari pagi yang masih berada di antara pepohonan menjadi awal perjalanan kami pagi ini menelusuri kawasan hutan Taman Nasional Gunung Leuser. Perjalanan ini akan memakan waktu 8 hingga 10 jam di dalam hutan. Masuk tanpa izin. Kita udah punya izin. Kita masuk lagi. Diawali dengan trek atau jalur tanah lembek yang sedikit menanjak dengan vegetasi alami khas hutan hujan tropis. Menuntun perjalanan kami untuk masuk lebih dalam menuju kawasan hutan yang masih perawan. Pal batas Taman Nasional nomor 14. Ini arti TN dari TN 14. Jadi segala sesuatu yang menyangkut untuk masuk ke kawasan harus sesuai dengan aturan-aturan yang berlaku. Nah, seperti tiket, pemandu. Jadi ini tempatnya perbatasannya ya, Bang? Iya, benar. Baik. Nah, pemirsa, hari ini sekarang kita udah masuk ke kawasan perbatasan ya antara Taman Nasional Gunung Leuser dengan tadi hutan masyarakat yang masih dikelola sama masyarakat. Nah, setelah ini kita masih akan berjalan lagi mungkin sekitar 1,5 atau sampai 2 jam ya. Dan kita akan menelusuri Taman Nasional Gunung Leuser. Mudah-mudahan kita beruntung masih bisa ketemu orang hutan hari ini. Kita lanjut lagi. Di sini, saya harus membayar retribusi sebesar Rp5.000 untuk masuk ke kawasan. Saya boleh tunjukin kamera? Saya udah punya tiket resminya untuk kita bisa masuk ke dalam Taman Nasional Gunung Leuser. Oh ya, pada tahun 1980, Taman Nasional Gunung Leuser ditetapkan sebagai cagar biosfer dunia. Dan pada tahun 1984, UNESCO menetapkan TNGL sebagai Taman Warisan Dunia. Itu artinya, kekayaan alam TNGL amat sangat berharga bagi peradaban di bumi dan akan dijaga serta diwariskan hingga ke generasi berikutnya. Tanpa terasa, matahari mulai meninggi. Sengatnya seolah meminta kami untuk berhenti, mengambil nafas bareng sejenak sambil mengamati segala yang ada di sekeliling kami. Tahu aja ya, memang ini udah batasnya kita untuk istirahat dulu. Wah, rasanya saya amat menikmati perjalanan berjam-jam menyusuri kawasan hutan. Melihat pemandangan yang tak biasa, mengaktifkan seluruh panca indera saya. Nyamannya telinga mendengar kicauan burung yang disambut dengan suara gemercik air yang menjadikannya dingin. Ditambah aroma hutan hujan tropis yang menyegarkan. Dan buah penuntas dahaga telah siap untuk dinikmati. Wah, ini buah-buahnya udah pada siap ya? Wow, sudah siap ini, Wih. Bang. Nah, boleh dicoba, dicicipin Jadi buah-buahannya. memang ini adalah salah satu treatment yang dikasih sama teman-teman HPI ya untuk wisatawan yang mau trekking sini. Iya, inilah buah-buahan yang kita sediakan buat pengunjung yang ingin melakukan hiking atau trekking di hutan. Kita menyiapkan beberapa buah-buahan untuk dinikmati di dalam hutan. Baik. Jadi ini untuk tambah tenaga. Udah boleh dimakan? Bang? Boleh, silakan, Bang. Soalnya yang tadi belum. Iya, iya. Menuju 2/3 perjalanan menyusuri hutan, langkah kaki mulai terasa berat.
Udara sejuk tak dapat mendinginkan suhu tubuh yang mulai meninggi. Namun, di saat bersamaan, dari atas kami mendengar suara ranting dan dedaunan yang saling beradu. Seketika kami menoleh. Ternyata kami sudah disambut oleh pemilik rumah. Wah, senang rasanya bertemu dan melihat secara langsung aktivitas mereka di alam liar. Baru ini kali pertama saya pribadi ngelihat orangutan secara langsung pemirsa. Dan mungkin Anda juga bisa ngelihat. Tuh. Orangutan Sumatera atau Pongo abeli adalah satu dari 3 jenis orangutan yang ada di Indonesia. Primata ini berstatus critically endangered atau terancam punah. Hilangnya hutan dan perburuan menjadi penyebab utamanya. Mereka dijuluki sebagai penjaga hutan karena memiliki peranan penting dalam menjaga ekosistem hutan. Maka dari itu sangat penting bagi kita untuk turut menjaga dan melestarikan hutan yang menjadi habitat mereka. Bahagia rasanya melihat mereka hidup dan berkembang biak di tempat yang semestinya. Perjalanan menyusuri kawasan hutan ditutup dengan keseruan menikmati jeram Sungai Bahorok dengan menggunakan ban. Ya, tubing menjadi hal wajib untuk dicoba setelah puas menyusuri kawasan hutan. Teman-teman dari HPI benar-benar memberikan pelayanan dan pengalaman yang tidak terlupakan saat berwisata di Bukit Lawang. Di kawasan wisata Bukit Lawang, kita juga dapat berkeliling, melihat produk maupun kerajinan lokal khas Bukit Lawang dengan ikon orangutan. Saya menjumpai seorang anak muda bernama Ipan. Ia adalah seorang seniman perajin limbah kayu. Karya-karyanya telah banyak diterima dan dibawa pulang sebagai buah tangan oleh para wisatawan mancanegara. Terus kalau boleh tahu kayu-kayu yang dipakai untuk dijadiin kerajinan ini kayu-kayunya dari mana, Bang? Kita, Bang, ngambil kayu dari sungai, Bang, tidak motong kayu dari hutan. Oh, ya. Jadi memang kayu-kayu yang sudah lama terendam di sungai, dia sudah seperti fosil. Ya. Jadi kalau untuk range harga, Bang, yang ini 500, tapi kalau untuk yang dari paling rendah sampai yang paling mahal mungkin yang bisa terjual. Kayak seperti ini, Bang. Kami seperti yang kecil-kecil gini. Kadang kami jual 150.000. Itu 150.000 ya. Kayak gini sekitar 300 sampai yang ada yang seperti kayak gini. Itu tuh. Boleh kita bawa ke sini, Abang, sambil duduk nunjuk ini? Karena ini pengerjaan sedikit lama, Bang, detail ribet. Ini kadang kita bisa jual 3 juta. Wow. Iya. Ini sampai 3 juta Iya, ya? Bang. Nah, pemirsa mungkin boleh lihat nggak? Ini juga ikon dari Bukit Lawang. Iya. Orangutan. Dan ini juga ada anaknya di sini. Anaknya, ya. Ini ibunya. Dengan detail seperti ini luar biasa ya. Ya, Nggak kebayang ini proses kita pengerjaan. pengerjaan ini, Bang, sekitar 2 minggu. 2 minggu untuk bisa selesaiin ini. Harganya 3 juta rupiah.
Di akhir perjalanan, saya menemui salah satu tokoh masyarakat bernama Syah Daulat Purba di kediamannya. Saya menyapa beliau dengan sebutan Bolang yang berarti kakek. Bolang merupakan warga asli Bukit Lawang yang sejak tahun 1973 telah menjadi bagian dari upaya penyelamatan orang utan Sumatera. Di mana pada tahun itu, organisasi konservasi dunia World Wide Fund for Nature atau WWF mendirikan pusat rehabilitasi orangutan Sumatera di Bukit Lawang. Saat itu WWF berhasil merehabilitasi dan mengembalikan 286 ekor orangutan Sumatera ke habitat asli mereka. 2023 sudah 50 tahun berdiri pusat rehabilitasi orangutan. Wow, 2023 nanti. Next year. Setengah abad. Setengah abad. Nah jadi seperti apa waktu itu Bolang? Pusat rehabilitasi sudah berdiri dan juga sudah mulai banyak aturan-aturan dan sosialisasi kepada masyarakat ya bahwa orangutan harus dikembalikan ke habitatnya begitu. Lantas gimana akhirnya tempat ini juga ikut berkembang dan banyak orang yang teredukasi? Berjalannya waktu setelah dibukanya dan Bukit Lawang ini sebagai pusat rehabilitasi orangutan, itu menimbulkan dampak kunjungan, baik dari domestik maupun turisnya. Nah, sehingga pada saat berselang beberapa tahun kemudian, tidak lagi cocok yang namanya pusat rehabilitasi dengan animo masyarakat yang kunjungannya demikian banyak. Oh, oke. Lalu gimana, Bolang? Maka dirubah. Tidak lagi menjadi pusat rehabilitasi orangutan, tapi menjadi pusat kunjungan orangutan. Ya, sebenarnya itu yang harus banyak kita syukuri. Nah, kalau orang luar aja pun sayang, tentu kita harapkan penduduk lokalnya pun harus lebih sayang. Nah, bagaimana sayang ini ketemu, ini yang perlu banyak komunikasi tentang yang namanya Bukit Lawang. Nah, harapan saya yang sudah mulai dari startingnya itu dari pusat rehabilitasi orangutan sehingga berganti nama jadi pusat kunjungan, kemudian lagi berganti lagi jadi namanya objek wisata. Ini punya banyak tahapan. Tapi ini semuanya seharusnya bisa sebagai alat pemersatu. Ternyata perjalanan kali ini tidak hanya soal kebahagiaan bertemu dengan orangutan saja. Bukan juga tentang keseruan menikmati keindahan alam di Bukit Lawang. Namun lebih dari itu, ada banyak pelajaran yang dapat saya ambil. Ada perjuangan yang melekat pada tiap individu masyarakat di sini. Dan ada semangat baru yang terus tumbuh bersama dengan banyaknya pengunjung yang datang untuk turut melestarikan bumi eksotis nan indah di Bukit Lawang.